Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang HIV atau AIDS. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar istilah HIV atau AIDS. Tapi sebenarnya apa sih HIV dan AIDS itu? Bagaimana cara penularannya? Apakah HIV bisa menular hanya karena bersalaman atau duduk bersama? Supaya kita nggak salah paham, yuk simak video ini sampai selesai. Apa itu HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau sistem kekebalan tubuh melemah, tubuh akan lebih sulit melawan berbagai penyakit. Sedangkan AIDS adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah mengalami kerusakan berat akibat infeksi HIV. Jadi, HIV dan AIDS itu bukan hal yang sama. HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah kondisi yang dapat terjadi akibat infeksi HIV yang tidak ditangani. Bagaimana HIV bisa menular? HIV dapat menular melalui cairan tubuh tertentu, terutama melalui hubungan seksual yang beresiko, penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian, dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, serta melalui transfusi darah yang terkontaminasi. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dan menghindari perilaku yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Tapi teman-teman, ada satu hal penting yang juga harus kita tahu. HIV tidak menular hanya karena kita berinteraksi atau beraktivitas bersama dengan orang yang hidup dengan HIV. HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, menggunakan alat makan bersama, gigitan nyamuk, batuk atau bersin, maupun berenang bersama. Jadi, kita tidak perlu takut untuk berinteraksi dan tetap bisa memperlakukan semua orang dengan baik. Gejala HIV bisa berbeda-beda pada setiap orang dan pada tahap awal bahkan bisa tidak terlihat jelas. Namun, pada kondisi yang sudah lebih lanjut, beberapa tanda yang dapat muncul antara lain demam berkepanjangan, berat badan turun drastis, diare yang menetap, keringat malam, mudah lelah, dan munculnya infeksi tertentu secara berulang atau lebih mudah. Karena itu, kita tidak bisa memastikan seseorang terkena HIV hanya dari melihat kondisi fisiknya. Untuk mengetahui status HIV, diperlukan tes HIV di dokter. Cara mencegah HIV atau AIDS. Yang pertama, hindari hubungan seksual beresiko dan jangan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian dan pastikan alat medis yang digunakan benar-benar steril. Yang ketiga, hindari penggunaan narkoba dengan jarum suntik. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan pengetahuan tentang HIV atau AIDS, menjaga diri, dan berani mencari informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya. Jika seseorang memiliki risiko terpapar HIV, tes HIV secara sukarela dapat membantu mengetahui status kesehatan dan mendapatkan penanganan yang tepat lebih awal. Teman-teman, mencegah HIV atau AIDS bukan hanya tanggung jawab satu orang. Kita semua bisa ikut berperan. Yuk mulai dari diri sendiri, jaga diri, jauhi perilaku yang beresiko, jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita juga bisa menjadi pelopor dengan cara mengajak teman dan orang-orang di sekitar kita untuk mengenal HIV atau AIDS dengan benar. Ingat, kenali HIV, cegah penularannya, dan sebarkan informasi yang benar. Jangan hanya menjadi orang yang tahu, tapi jadilah orang yang mau mengingatkan dan mengajak orang lain untuk hidup lebih sehat. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan membuat kita semua semakin peduli terhadap kesehatan. Jangan lupa mulai dari diri sendiri, ajak teman, dan jadilah pelopor pencegahan HIV atau AIDS. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.